Halo semuanya, saya harap semuanya masih sehat-sehat dan semangat ngerjain soal-soal TOEFL ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas soal. Ada nomor 1, The Life of Benjamin Franklin, a practical man, bla bla bla. Many stories have been told, was unusually productive. Jawabannya ada A of, B about whom, C about, D of which. Yang mana kira-kira jawaban di soal nomor 1? Ya, yang jawab B itulah jawaban yang tepat ya. Ini jadi adjective clause ya. Di dalam sini dia keterangan aja sih ya. The life of Benjamin, a practical man, about whom. Jadi many stories have been told about Benjamin Franklin ya, atau about him gitu. Jadi ada yang dihilangkan di situ yang kita pernah bahas di pembahasan adjective clause ya. Nah, itu ada yang hilang. Apa yang hilang? Objeknya. Ketika objeknya hilang, ya about whom, dia pakai whom ini ya. Ketika dia difungsikan sebagai objek. Kalau sebagai subjek dia who gitu ya. Kalau of tidak cocok ya di sini ya, karena dia harus dalam kalimat adjective clause ya. Sorry. Oke. Nah, yang lain juga seperti itu. Say about a practical man about many stories, jadi nggak rancu juga ya. Yang D, nah ini which itu tidak bisa untuk manusia. Jadi udah pernah kita bahas ini. Jadi bagi teman-teman yang pernah lihat video-video lama kita, nah, di situ ada pembahasan khusus tentang adjective clause ya. Oke, lanjut nomor 2. Indiana University, one of the largest in the nation, is located blah 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 town. Yang mana kira-kira yang jawabannya nih? A small midwestern town gitu ya. B, in a small midwestern town. C, small midwestern town. Or D, in small midwestern town gitu. Yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah A ya. Kenapa? Is located atau B? B ya yang lebih tepat ya, karena ada, nah benar, is located in gitu ya. Nah, saya keliru nih, seharusnya B bukan A. Jadi in a small, di located diikuti oleh preposition in. A small midwestern. Kalau yang A tadi tidak ada prepositionnya, kita butuh preposition di sini. Located biasanya diikuti oleh preposition in gitu ya. Kalau C tidak ada prepositionnya, ini ada preposition yang di, tapi tidak ada artikel a ya, untuk menunjukkan a small. Di kotanya cuma satu gitu ya, indikasinya artikel e gitu. Oke, jadi pilihan jawaban tepat adalah B. Nomor 3. Blah blah blah, his life, Eugene O'Neill was regarded as the foremost American dramatist. A, it was the time of. B, while. C, during. D, by the time of. Yang mana pilihan jawabannya? Ya, ini kira-kira kalau kita pahami kalimatnya his life gitu ya, berarti selama, ketika gitu ya. Nah, mana yang kira-kira pilihan jawabannya yang bermakna seperti itu? B dan C, ya kan? Nah, kalau B mungkin kita pernah bahas di soal-soal sebelumnya. Dia harus ikuti oleh apa? Subjek, verb gitu ya. Ada kalimat utuh di situ. Walaupun sederhana, hanya ada subjek dan verb. Intinya dia harus diikuti oleh sentence. Sedangkan during itu diikuti oleh noun atau noun phrase ya. Nah, jadi makanya kita pilih yang C, karena his life ini adalah noun phrase gitu ya. Kalau yang lainnya tidak cocok.
Jadi nggak usah dilihat lagi. Pemaknanya jadi rancu dan berbelit-belit gitu ya. Gitulah pembahasan sederhananya. Lanjut nomor 4. Oke. Blah blah blah. Social Security Act of 1935 was written to ensure workers against unemployment. Pilihan jawabannya ada A, the, B, what, the, C, for the, D, after the. Yang mana kira-kira pilihan jawaban yang paling tepat di sini? Iya, simple aja ya. Yang dibutuhkan hanya artikel the gitu ya. Oke, pilihan jawabannya adalah A, the Social Security Act. Jadi untuk menentukan suatu noun yang khusus gitu ya, pakai artikel the. Oke. Yang lain tuh aneh, rancu. Jadi pemaknanya akan berubah nanti. Contoh misalnya B, what the Social Security Act of 1935. Jadi rancu ya maknanya ya. Jadi akan jadi kalimat clause di sini, sedangkan dia ini cuman kalimat satu aja di situ ya kan. Kata kerjanya cuman ada was di sini, jadi tidak ada kalimat kata kerja utamanya ya. Jadi tidak ada tanda-tanda ini jadi kalimat yang clause. Clause itu berarti kan terdiri dari 2 atau 3 kalimat ya. Gitu. Lanjut nomor 5. Chemists are not sure blah blah blah. A, how precisely can cold fusion occur? B, cold fusion can occur precisely how? C, precisely how cold fusion can occur? D, can cold fusion occur precisely how? Yang mana ini? Oke, coba lihat. Kalau kita pilih yang A, sure how precisely can cold fusion occur. Kalau kita mau buat dia itu bukan kalimat tanya, ya harus subjeknya duluan, nggak boleh modalnya duluan nih can ya. Jadi A kurang tepat. Kalau yang B, cold fusion, not sure cold fusion, how-nya di ujung. Jadi yang how ujung nggak usah dilihat lagi lah, ya. Karena dia mau dijadikan kalimat ini kan clause ya, dan itu harus how dulu, not sure, atau misalnya nanti diikuti oleh adverb dulu, maka kita pilih sini. Boleh ya. Kalau misalnya precisely nggak ada, berarti how dulu di sini. Chemists are not sure how cold fusion can occur, boleh. Cuman kebetulan di soal ini ada adverbnya, ya udah adverb dulu gitu. Jadi chemists are not sure precisely how, subjek dulu, cold fusion, modal, baru kata kerja base verb di sini ya. Atau kalau misalnya tidak ada modal, langsung subjek kata kerja ya. Jadi seperti itu pokoknya. Cukup gampang ya. Oke. Intinya kalau lihat soal seperti ini ada how yang di ujung, ini biasanya how gitu ya. Bukan itu jawabannya. Oke, lanjut nomor 6. Just off the Massachusetts coast. Nah, ini keterangan tempat ya. Blah 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 blah. A popular summer resort area. A, Martha's Vineyard is. B, is where Martha's Vineyard. C, Martha's Vineyard. D, is Martha's Vineyard. Yang mana yang tepat di sini? Oke. Mungkin dulu kita pernah bahas soal inverted ya. Ada namanya teorinya inverted gitu ya, inverted sentence. Jadi kalimat yang dibalik. Apa yang dibalik biasanya adalah auxiliary. Ini pengingat aja ya. Auxiliary-nya yang dibalik. Jadi biasanya kan subjek dulu, baru subjek gitu. Nah, kalau inverted dia auxiliary-nya dulu. Auxiliary verb gini ya. Nah, jadi cari aja yang duluan auxiliary-nya. Di pilihan jawabannya adalah B dan
D. Nah, kalau kita lihat yang B, ini udah dibalik, cuman ada where di sini. Nah, ini keterangan. Jadi kalau ketemu di awal kalimat ada keterangan tempat, in the school did I go. Ya, jadi auxiliary-nya dulu, atau ini just off. Nah, just off the Massachusetts coast, lepas pantai. Coast ini pantai ya, Massachusetts. Ada apa gitu ya, the vineyard. Jadi pilihan yang paling tepat adalah D ya. Where ini tidak dibutuhkan di sini dalam kalau kita buat kalimat inverted sentences. Nah, jadi seperti itu. Lanjut nomor 7. Franchising offers many advantages to small business owners. Bla bla bla. Problematic. Nah, ini kalimat yang simple ya. Saya rasa teman-teman paham nih artinya nih. Franchising itu kan kayak KFC ya. Apalagi AW ya gitu. Pokoknya yang franchise itu dia menawarkan banyak keuntungan untuk pemilik ya, pemilik jamak di sini, pemilik bisnis kecil. Terus di ujungnya ada problematic gitu. Berarti kan ada contrary ya. Di sini ada pilihannya di sini however, even though, despite ya. D-nya nggak ada ya. Berarti D udah pasti bukan, teman-teman. Karena kita butuh buat contrary, tapi ada masalah-masalah. Problematiknya ini ya, dia berdiri sendiri di situ ya kan. Kira-kira yang mana yang pilihan jawaban yang paling tepat? Yang paling tepat adalah B ya. Even though it is problematic. Kalau kita pilih yang A misalnya, bisa aja kita pilih A karena dia maknanya juga kontrari. Cuman teman-teman harus ingat bahwa however itu harus biasanya di awal kalimat. Jadi ini harus titik dulu di depan owners, ini harus titik. To small business owner titik. Tapi kalau lanjut terus, ini kan nggak ada koma, nggak ada titik ya. Lanjut terus, kita bisa pakai cuman even though atau despite. Nah, kenapa nggak pilih despite, Bang? Nah, despite ini artinya sama dengan even though ya. Despite it's problematic. Nah, apa yang kurang di sini? Nah, di sini kurangnya apa? Non-nya nggak ada ya. Problematic apa gitu. Despite it's problematic apa gitu. Kalau kita pakai despite boleh-boleh aja. Jadi seperti itu. Jadi yang paling enak ketika kita baca, kita pakai even though. Even ini boleh juga dia ada though atau apa? Although. Nah, jadi though, although, even though itu sama, diikuti oleh subject, it, is, verb gitu ya, kalimat utuh. Problematic gitu ya. Kalau despite dia diikuti oleh non. Ini nggak ada nonnya, it's problematic apa gitu. Problematic kan adjektif ya. Lanjut ya, nomor 8. Although most cats hate to swim, blah blah blah, if necessary. Nah, ini gampang sekali ya. Walaupun, nah coba lihat, although, most cats, subject, hate, kata kerja. Jadi harus kalimat utuh. Jadi though, even though itu kalimat utuh diikuti. Nah, nomor 8 nih, yang mana yang paling cocok?
Ya, jawabannya adalah they can do so. Tapi mereka bisa gitu. Kalau can they do so, ini modalnya duluan. Nah, ini so, jadi terbalik-balik yang pilihan yang lain ya. Pilih aja yang subjek, ada modal, do so. So-nya di ujung ya. Oke. Lanjut nomor 9. American author John Updike bla bla bla. Nah, ini biasanya kalau yang koma, titik-titik koma, ini biasanya di dalamnya adalah apa sih? Positif. Cari aja yang positif di situ. A was the only child of high school mathematics teacher. Udah pasti bukan. Karena ada kata kerja was di sini, sedangkan A positif itu harus non phrase, ya kan? Atau non clause ya. B whom the only child of high school mathematics teacher. Kurang tepat juga ya. C the only child of a high school mathematics teacher. Nah, ini bisa jadi. Tapi kita simpan dulu. D he was. Nah, ini ada subjeknya, ada kata kerja, di udah bukan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah C ya. Nomor 9 jawabannya adalah C. Jadi kita ada non phrase di sini. Panjang ya. Oke, lanjut nomor 10. In practice, setting up a chain of command in a business can be a very complicated task. Blah blah blah. It involves the interactions of real human beings. A because of, B how, C as, D due to. Yang mana yang keliru di sini? Di mana yang pilihan jawaban yang paling tepat? Ini masih multiple choice ya, kita nyari yang tepat, bukan nyari yang salah ya. Yang mana? Ya, C ya. Nah, di sini kita butuhkan karena di sini. Yang makna karena because of, as, due to. Due to dan because of itu sama-sama karena artinya dan diikuti oleh apa? Noun ya, atau non phrase. Itu aja kuncinya. Kalau as itu bisa diikuti oleh subjek verb. Ini subjek verbs karena as ya, atau since ya. Since juga bisa, since. Nah, cuman di sini kan nggak ada pilihan since ya, dipakai yang as gitu ya. Kalau how tidak bermakna karena ya, sebab akibat gitu ya. Oke, lanjut nomor 11. When linguists encounter a new language, blah blah blah, work to identify all of the sounds it contains. A who, B they, C and, D those. Yang mana yang paling tepat di sini? When linguists encounter a new language, ya, kita butuh subjek untuk refernya ke linguis tadi. Ini orang-orang ahli bahasa, linguis. They gitu ya, they work. Kata kerja udah ada nih, yang nggak ada subjek doang. Nah, cukup gampang ya nomor 11. Saya rasa teman-teman waktu ujian ketemu soal kayak gini, cek cepat ya. Oke, lanjut. Nomor 12. According to recent investigations, unselfish motives such as true empathy, blah blah blah, and commitment to a principle sometimes surpass self-interest in influencing human behavior. Nah, ini bau-baunya asik. Itu ada hubungannya dengan parallelism, such as gitu ya kan, true
empathy, ya, non phrase ya. Berarti juga di sini non phrase, commitment to a principle, non phrase ya. Jadi butuh yang pilihan jawaban sini non phrase yang mana? A. To have solidarity with others. B. Others with solidarity. C. Solidarity with others. D. One has solidarity with others. Ini D pasti bukan ini, karena ada subjek, ada kata kerja. Kita butuh sini paralel sama true empathy dan commitment to principle. Yang mana? C ya. Solidarity with others gitu ya. Yang lain ya, ada to have-nya, ada kata kerja others with solidarity, ini terbalik-balik ya. Ini yang paling tepat. Nomor 13, lanjut. Blah blah blah, the lip of an open pit copper mine. The huge tractors and cranes below look like toys, and people look like tiny ants scurrying about. Yang mana nih? A. Where, B. While, C. That, D. From. Yang mana yang paling tepat di sini? Ya, kita butuh kata preposition di sini. Ya. From the lip, ya. Jadi dari lip, bibir ya. Bibir apa? Open pit, copper mine. Jadi di bibir copper mine ini adalah tambang. Open pit berarti tambang yang terbuka gitu ya. Pit itu lubang biasanya artinya. Jadi di lubang tambang copper perunggu ya. Jadi traktor dan crane, tahu crane ya? Di bawahnya itu terlihat seperti mainan, orang-orang seperti semut gitu ya, semut yang kecil, scurrying about. Oke. Yang lain nggak cocok ya. Jadi yang paling tepat di sini adalah from ya, kita pakai kata depan from. Lanjut nomor 14. Not only. Nah, kalau teman-teman lihat not only di awal kalimat ya, itu wajib inverted. Ya, tadi kita udah bahas inverted. Kebetulan yang tadi yang pertama itu keterangan tempat. Kalau yang nomor 14 itu dia kata not only, itu wajib juga inverted. Berarti inverted tadi apa? Auxiliary dulu baru subjek. Cari aja yang auxiliary dulu. Ini cepet nih. Berarti antara A dan D ketika kita ujian ya. Oh, A dan D. Terus lihat aja selanjutnya. Apakah diikuti subjek apa enggak? Are today's scientists. Baru able to. Atau ini. Nah, subjeknya di ujung. Berarti yang jawaban paling tepat adalah A. 14 A. Jadi ada auxiliary-nya are, today's scientist-nya subjeknya. Baru diikuti oleh lanjutannya ya. Able to, see ya, kata kerja ya. Lanjut nomor 15, soal terakhir di multiple choice. In the 17th century, North America was vast and unconquered. Blah blah blah, only at great cost. Nah, di ujung soal multiple choice ini agak panjang ya soalnya. A. It promised riches but yielded its bounty. B. Promising riches but yielding its bounty. C. By promising riches but by yielding its bounty. D. Its riches were promised but its bounty yielded. Yang mana kira-kira yang paling tepat? Ya, yang paling dibutuhkan di soal ini dia, yang B ya. Was vast and unconquered.
It prompts reached by Elizabeth Bounty only at great cost. Jadi kalau kita pakai A, ya, ini subjeknya, ini kalimatnya jadi kalimat utuh lagi ya. It promised gitu ya. Sedangkan di sini ada koma di sini ya. Nah, ini nih kuncinya nih. Sedangkan kalau kita pilih A, dia jadi kalimat clause, dan clause itu nggak bisa hanya dihubungkan oleh koma gitu. Nah, ya, jadi gitu. Harus ada kata hubung and misalnya, atau ada penghubung adjective clause, ada yang who, which itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nggak boleh koma doang. Nah, kalau udah koma biasanya diikuti oleh phrase aja ya. Jadi ada gerund di sini, jadi phrase, jadi non phrase aja. Kalau yang C, kenapa nggak pilih yang C misalnya? Ya, ini ada preposition by promising, jadi nggak dibutuhkan ya kata depan by di situ. Maknanya oleh promising riches, jadi makna jadi rancu ya. Ini juga ini sama kayak yang A nih, jadi kalimat main clause lagi tapi dihubungkan koma nggak boleh ya, dia harus phrase setelahnya kalau koma aja gitu ya, karena ini udah ada main clause pertama, main clause kedua harus dihubungkan oleh kata hubung. Oke, kita lanjut di soal. Nah, kita udah selesai soal multiple choices. Sekarang kita lanjut ke soal error recognition ya, error analysis. Oke, nomor 16. For make its nest. Nah, ini langsung kelihatan ya. Kalau for make harus for making gitu ya. Tapi di sini pun yang cocoknya bukan for ya, kata depannya to make ya. Coba kita baca ke depannya. The yellow-headed blackbird weaves a small cup. Ya, ini seharusnya bukan for tapi to make. Kalau for pun harus making ya, to make. Nah, jadi to make. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Jadi ini cari salah nih, error analysis. Jadi yang salah adalah A. Lanjut nomor 7. Blast. Native American beaded designs are often characterized by geometric shape and bright colors. Ini juga langsung kelihatan yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah C ya. Shape-nya nggak perlu ditambah D, di huruf D di situ. Langsung aja shape sebagai noun ya. Nah, di situ kan nanti jadi kayak kata kerja ya. Nah, jadi geometric shapes-nya ini mungkin jamak ya. Nah, shapes and colors biar samaan dengan colorsnya juga jamak gitu ya. Lanjut nomor 18. The codfish lays millions of eggs each year. Only a small percentage of which actually hatch. Yang mana ini yang tepat? Iya. Sorry, maksudnya yang salah ya. Million ya. Jadi million ini kalau tidak ada angka pastinya, dia harus ditambah S. Ya, biasaannya dia harus tambah S, millions gitu ya. Tambah S di sini, millions. Kecil sekali S-nya. Millions. Ya. Ya seperti itu. Ya, ini millions of X, kan nggak ada angka yang pastinya berapa gitu. Apakah 2 juta kah 5 juta, tidak ada. Jadi jutaan gitu. Ya pakai S. Lanjut nomor 19. When the body becomes extremely overheated, a failure to cool itself again and sunstroke can occur. Mana yang salah? B ya. Failure itu
noun ya. Kalau tidak salah saya noun, sedangkan di sini dibutuhkan adalah kata kerja ya, verb. Jadi seharusnya jadi fails gitu. Oke. Lanjut nomor 20. The preference of many Western cultures for maintaining a physical distance of at least 3 feet during social interaction is well documented in anthropological studies. Ini sudah benar ya. Many cultures for maintaining diikuti oleh gerund of at least. Ya ini yang bermasalah ini. Ya, kok preference? Saya nggak pernah dengar kata preference ya. Nanti kita cek sama-sama ya. Seharusnya ini preference ya. Preference. The preference of many Western culture for maintaining. Nah, ini baru enak kita bacanya ya. Preference. Ini mungkin bahkan it doesn't exist ya. Ini mungkin maksudnya preferring gitu ya. Dia mau buat kecoh jadi preference. Jadi seharusnya non di sini ya, bukan gerund atau apa ini kata preference. Nggak ada bahkan nih, mungkin kalau dicek di kamus juga nggak ada katanya ya, tapi nanti kita cek sama-sama. Oke. Lanjut nomor 21. In chronicling her months as a captive of the Wampanoag Indians, ini nama suku Indian ya, Mary Rowlandson demonstrated his narrative skill. Ini ya, sorry. Ya. Mary Rowlandson demonstrated his narrative skills. Oke. Yang mana nih yang keliru nih? Udah kita baca soalnya. Iya, Mary Rowlandson ini perempuan ya. Sedangkan di sini his. Seharusnya her. Nggak ada nama laki-laki Mary ya kan. Jadi seharusnya her gitu ya. Demonstrate her narrative skills gitu ya. Oke, lanjut nomor 22. The nests of most bird species are strategic place to camouflage them against predators. Oke. Yang mana nih? Iya, seharusnya ini harus dalam bentuk adverb bukan adjektif ya. Strategic tambah ally. Strategically gitu ya. Strategically bacanya. Jadi yang salah adalah C. Kalau ini tadi yang salah dia. Nah, belum dicoret lagi nih. Ini gitu ya, yang D. Oke, lanjut nomor 23. Few synthetic vitamins atau vitamins, orang British bilangnya vitamins kalau nggak salah saya ya. Orang American bilangnya vitamins and minerals in pill supplements are absorbed so efficiently by the body that are those occurring naturally in food. Oke. Sedikit sekali vitamin dan mineral dalam suplemen di pil suplemen yang diabsorb ya, diserap sangat efisien oleh tubuh kita, oleh tubuh daripada. Nah, ini kalau kita baca dia comparison ya, daripada yang natural ya di dalam makanan gitu, daripada yang di suplemen. Dan ini negatif ya, sangat sedikit. Jadi pemaknaannya negatif. Gitu ya. Nah, seharusnya kalau kita pakai so yang dalam komparasi itu kawannya adalah as. Jadi jawabannya B di sini ya. Ini harusnya as. Dan biasanya setahu saya itu subject verb ya. Jadi subject verb. Jadi mungkin nih tapi ini yang dosnya nggak salah ya.
Seharusnya those are occurring naturally in foods. As those are. Oke. Tapi intinya dia biasanya so ya diikuti oleh as gitu ya. Daripada jadi pakai as. Kalau tidak salah saya ya, dia teorinya tuh di equative form gitu ya dalam teorinya. Di situ ada so bla 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 as, ada yang as bla 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 as gitu ya. Kalau yang lain udah benar ya. Jadi yang paling dekat itu yang salahnya adalah B. Nggak pakai that ya, tapi as gitu ya. Oke, lanjut nomor 24. Oke. On the one hand, most Americans feel that space exploration is a legitimate and important national undertaking. On the contrary, they worry about the amount it costs. Americans jamak feel udah bener, legitimate and important sama ya, objektif. Nah, on the one hand itu biasanya diikuti oleh on the other hand gitu ya. On the other hand, jadi jawabannya adalah C. They worry about, udah benar ya. Jadi on the other hand, bukan on the contrary. On the other hand, kawan dari on the one hand. Jadi seperti itu. Lanjut, nomor 25. Vitamin K providing the necessary impetus. Apa nih? Impetus. Bacanya nanti kita cek ya di kamus. For the synthesis of at least 2 proteins involved in blood clotting. Ini gerund ya. Seharusnya ini kan subjek ya. Yang A yang keliru. Ngapain pakai gerund gitu? Provides gitu ya. Sebenarnya tunggal ya, provides pakai S. The necessary bla 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 bla. Yang lain udah benar ya. Oke, lanjut nomor 26. If no fossil record were available, the next strongest evidence of the kinship among organisms would to be. Nah, ini fatal, sangat fatal ini ya. Di depan modal would harus verb base, nggak boleh pakai to. Would be langsung similarities in this bla 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 bla. Oke. Lanjut nomor 27. Oke, nomor 27 ini agak panjang soalnya. The black cherry tree gitu ya, from which fine cabinets and furniture is made. Nah, cabinet and furniture ini juga langsung ketahuan, dia harusnya are made is found all across North America bla 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 bla. Ya, yang lain udah benar ya. Lanjut nomor 20 berapa? 28. Research and recommending concerning. Nah, ini aja ketika bacanya udah, kalau ada 2 buah gerund berdampingan seperti ini, sepertinya bukan dia ada bermasalah daerah sini ya. Kalau of smoking gitu ya, udah kayaknya cocok ya. Non di sini. Jadi ini yang bermasalah adalah A. Reset dan recommendation gitu ya. Cari dia nonnya yang biasa aja, nggak usah dijadiin gerund gitu ya. Recommendation. Which is, di sini kan ada which is concerning the dangers, ada yang diomit concerning ya. Kata kerjanya adalah are gitu ya, beginning. Oke. Jadi nggak semua non tuh harus dalam gerund gitu ya. Kalau masih ada yang bentuk aslinya, ya pakai yang bentuk recommendation, mungkin jamak ya.
Biasanya recommendation dalam riset itu kan banyak ya. Kita buat aja tambah S. Nah, toh kan kata kerjanya juga jamak. Oke. Lanjut nomor 29. Antarctic blue whales can be 100 feet long and weigh more than any dinosaur that ever lived. Langsung ketahuan B. 100 kaki gitu ya, feet ya, bukan foot. Jamak ya, harus. Oke. Lanjut nomor 30. Oil-based house paint is neither easy to work with. Ingat, neither diikuti oleh nor ya, bukan or, nor. It is often preferred to latex bla 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 ya. Jadi jawaban yang tepat ada A. Yang salah adalah A. Neither harus nor. Oke. Lanjut nomor 31. Ini juga agak panjang. Kita majukan kameranya. Oke. The colonists who first settled in New England did so because they felt there was non-social justice in their homeland of England. Yang mana yang kira-kira yang salah? Ya, there was no ya, bukan non. There was no social justice. Ya. Oke. Jadi no, bukan non ya. Nomor 32. Architect Louis Sullivan commanded the respect of his contemporaries for his work on the design of the first American skyscraper. Yang mana nih yang keliru? Iya. Yang paling tepat adalah ya, ini yang bermasalah ini, on the design. Kenapa dia harus dalam kata kerja, buang id-nya. Desain doang ya. Oke, lanjut nomor 33. During the 1850s, the Spanish colony of Cuba was of interest to Southerners who felt they needed it for increasing political and economic power. Ini kalau harus dibaca 2 kali ya soal kayak gini ya. Panjang dan harus dilihat berkali-kali. Tapi sebenarnya kalau kita teliti cepat sih ya. Jadi kadang-kadang ada yang jeli itu cepat. Jadi seharusnya jawaban yang tepat yang salah adalah ini. Subjeknya kok banyak banget gitu ya. Ya, buang aja nih. Ini. Did it for increasing bla 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 gitu ya. Oke. Lanjut nomor 34. Glucose is different from fructose in its structural formula, but the molecular formula for these two sugars is the same ya. Jadi kalau udah ada artikel the, harus yang kita pilih same ya. Yang maknanya sama dengan similar. Jadi kalau mau pakai similar jangan pakai the. Is similar boleh. Ini kalau the same gitu ya. Jadi yang keliru yang D juga. Oke, lanjut nomor berapa nih? 35. Oke, ayo 5 soal lagi. A sealer should be applied to ya, bukan at. Ini kata depannya yang keliru. Be applied to wood surfaces before they are varnished. Otherwise, kalau tidak, uneven absorption may occur bla 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 gitu ya. Nih langsung dapat ini, langsung lingkarin di lembaran jawaban ya. Kalau ujian applied itu pasangannya to, bukan at. Lanjut nomor 36. The high temperatures created by fire are necessary for to. Nah, ini lagi nih.
Udah for to lagi ya. Langsung aja kita pilih dia. Seharusnya harus ada yang dibuang di situ. Apa yang harus dibuang? For-nya. To split open the seed-bearing cones of lodgepole pines. Alright. Number 37. Mormon leader Brigham Young was too brilliant and strong-willed that he was able to organize the most remarkable religious migration in the annals of American history. Oke, yang bermasalah adalah yang A ya. Seharusnya kita pakai so bukan to. Mormon leader Brigham Young was so brilliant and strong-willed, sangat pintar dan berkemauan kuat gitu ya. Nah, ini pasangannya. That. Nah, di sini kan tidak ada perbandingan. Tapi menjelaskan bahwa dia sangat ini sehingga dia ini. Nah, seperti itu. Kalau kesan kalimat atau cerita di dalam soalnya seperti itu, dia bukan perbandingan. Tadi udah kita bahas di soal. Ada juga yang so as, dia membandingkan. Kalau ini bukan membandingkan, tapi akibatnya gitu. Apa dia sangat ini, akibatnya jadi ini gitu. Pakailah yang that, dan itu diikuti oleh subjek, verb. Jadi kalimat utuh lagi gitu ya. Nah, jadi ada so plus that, ada so plus as gitu ya. Dan itu dibutuhkan, kita harus memahami memang konteks soal. Nah, oke, lanjut nomor 38. Due to her untimely death, the talented writer Sylvia Plath was never to know how well would her work be received by the American public. Okay. How well? Ini kan kalimat, bukan kalimat tanya ya. Jangan auxiliary-nya dulu. Tadi kita juga sudah sempat bahas subjeknya dulu. Jadi how well, ini kebetulan ada adverb ya. Her work, ini subjeknya dulu. Baru would be, terus dan seterusnya. How well her work would be received by the American public. Alright, next, number 39. From the Mexican War toward the Civil War, the major theme of American political history was a growing sectionalism interacting with a vigorous nationalism. From, diikuti, jangan towards, to doang ya, bukan toward. Jadi from here to where gitu ya. From Indonesia to Australia gitu ya. Jadi from pasangannya to ya, kata depan to, bukan towards. Alright. Jadi yang keliru adalah A. Ini tadi yang C, lupa dicoret. Udah dibahas tapi lupa dicoret. Lanjut. Nomor terakhir. In Western culture, much attention been given. Apa yang kurang? Di sini harus ada kata kerja auxiliary dalam perfect. Have atau has. Nah, pilih have atau has. Has ya. In Western culture, much attention has been given to the subject of social class conflict, which may cause revolution. Oke, jadi seperti itu ya. This is the end of section 2. I hope can be much beneficial for those who still semangat ya ngerjain soal TOEFL yang mau ikut ujian. Semoga ini jadi tambahan bahan belajar. Ini kita udah tuntas bahas full tes yang bagian structure and written expression dalam soal TOEFL. Semoga ada manfaatnya. Jika ada yang ingin dikoreksi dari pembahasan ini, ada yang ingin ditanya,
di pembahasan ini silahkan diisi di kolom komentar. Tanya dengan sejelas mungkin sehingga saya paham juga pertanyaannya gimana. Nanti kita cari tahu sama-sama. Jadi ini ruang diskusi, semua boleh berkontribusi ya. Dia juga boleh membantu menjawab. Jadi seperti itu. Oke, sampai jumpa lagi di pembahasan soal-soal lainnya.